sesuatu. Dan dalam pelajaran 9 ini, kita akan melihat langkah-langkah untuk membentuk komunitas sel. Jadi sesi ini adalah sesi yang praktis, yang mari kita lakukan bersama-sama, kita simak bersama-sama untuk apa yang akan kita lakukan kemudian. Ya, tahap-tahap pembentukan komunitas sel. Apa saja yang harus kita lakukan? Apa saja yang harus kita kerjakan dengan semua hal yang sudah kita dapat secara teori tadi? Yang pertama, kita perlu membentuk komunitas sel inti terlebih dahulu. Pilihlah dari antara mereka orang-orang yang sudah lama di dalam lingkaran pengaruh atau lingkaran komunitas kita masing-masing. Mereka yang sudah cukup lama melayani, mereka yang sudah cukup matang, sudah cukup dewasa secara rohani, dan kemudian kita sudah melihat komitmen mereka masing-masing untuk membentuk komunitas sel inti. Jadi komunitas sel inti atau komsel inti ini adalah komsel yang terdiri dari orang-orang yang sudah berkomitmen, tertanam, yang sudah betul-betul kita kenal sebagai orang-orang yang setia. Dan mereka adalah orang-orang yang nantinya akan kita motivasi, akan kita semangati, akan kita dorong, akan kita ajak bersama-sama di dalam komsel inti ini. Bagikan visi dan pengajaran kepada mereka tentang komunitas sel. Bahannya apa? Kita sudah dapat, kita sudah terima, bukunya ada, materi videonya juga ada, PowerPoint-nya juga ada, semuanya sudah kita miliki, maka kita bisa sharing. Tentu kita harus pakai jurus ini ya, ATM, amati, tirukan, modifikasi. Mungkin tidak semuanya cocok dengan konteks penggembalaan kita atau konteks di mana kita tinggal masing-masing. Apa yang kita terima ini mungkin perlu penyesuaian-penyesuaian. Nggak apa-apa, lakukan sesuatu, kembangkan, sesuaikan dengan apa yang ada di dalam lingkungan pelayanan kita masing-masing. Tapi yang jelas kita harus bagikan visi ini terus-menerus. Visi itu terngiang, visi itu menjadi sesuatu yang menginspirasi. Sebagai seorang pemimpin kita memotivasi mereka. Kalau visinya jelas, orang mau ikut. Kalau visinya nggak jelas, maka orang juga akan malas untuk ikut. Suatu kali ada seorang gembala sidang yang memberikan pengumuman. Saya mau mengajak saudara jalan-jalan. Daftarkan diri Anda nanti pada hari A atau pada hari Minggu misalnya, atau pada hari Senin kita akan pergi berjalan-jalan. Daftarkan kepada saudara A. Lalu kemudian orang-orang sudah mulai mendaftar. Dan kemudian gembala sidang itu mengajak, ayo kita naik bus mewah ini dan kita akan berjalan-jalan. Mereka kemudian naik bus itu dan berjalan. Tapi di tengah jalan ada 1-2 orang yang mulai bertanya, sebenarnya kita mau jalan-jalan kemana? Gembala sidang itu berkata, pokoknya ikut saja. Kemana kita akan pergi, ikuti bus ini saja. Lalu beberapa waktu kemudian ada orang yang tanya lagi, kita ini mau kemana? Pokoknya ikuti saja. Saudara, meskipun busnya mewah, fasilitasnya lengkap, tapi kalau tujuannya nggak jelas, orang lama-lama kemudian akan menjadi bosan. Dan satu persatu penumpang itu kemudian turun di tengah jalan. Kenapa? Bukan karena nggak nyaman di dalam bus, tapi karena mereka tidak tahu tujuannya dengan jelas. Karena itu kita harus membagikan visi, tujuan, arah, dan pengajaran ini secara jelas kepada setiap anggota komsel inti itu, supaya akhirnya kita bisa berkembang lebih pesat lagi. Gembala jemaat atau pengajar maupun koordinator komunitas sel di gereja kemudian mengajarkan prinsip-prinsip tentang komsel. Adakan sekaligus pelatihan untuk seluruh jemaat. Jadi kita bisa lakukan ini dengan membagikan visi terus-menerus. Jalankan komunitas sel inti sesudahnya. Sesudah komunitas sel inti terbentuk, maka komunitas sel tersebut dimotivasi dan didampingi untuk melakukan pertemuan secara berkala.
Mungkin awalnya hanya 2, 3, atau mungkin sampai 5 komsel inti yang masing-masing terdiri dari 6-7 orang yang punya komitmen, yang sudah setia, yang sudah kita bisa lihat tadi, atau sesuai dengan kebutuhan gereja lokal kita masing-masing. Mulai melakukan sesuatu, jalankan komsel inti. Seberapapun yang ada, mari kita mulai melangkah. Yang keempat, komunitas sel inti akhirnya diutus untuk membuka komunitas sel baru. Jika komunitas sel inti sudah berjalan dengan baik, motivasi setiap anggota komsel untuk bertumbuh dan akhirnya bermultiplikasi. Kasih dorongan semangat terus untuk menyampaikan berita Injil kepada orang yang belum percaya, untuk melahirkan pemimpin-pemimpin baru. Tadi saya sebut tentang pemetaan ya. Misalnya kita ada di kota tertentu atau daerah tertentu, lalu kemudian kita punya peta dari kabupaten, dari kota yang kita miliki itu, dan kemudian mungkin kita bisa pasang semacam pin begitu ya di dalam peta itu. Wilayah-wilayah mana saja yang sudah ada komunitas sel yang berdiri. Kalau wilayah itu adalah wilayah yang masih kosong, belum ada komunitas selnya, mulai dipikirkan. Dan kemudian komunitas sel inti ini diberi tantangan tersebut untuk membuat wilayah-wilayah itu menjadi tempat atau menjadi ladang pelayanan mereka. Ini yang perlu kita lakukan. Berikutnya, bagian yang kedua, hal-hal yang membuat komunitas sel itu bertumbuh. Yang pertama tadi kita memikirkan tentang komsel inti, orang-orang kunci. Kita bisa menyebutnya dengan apapun, core team atau the A-team atau apapun lah, sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Nah, yang kedua, ini adalah hal-hal yang akan membuat komunitas sel kita bertumbuh. Mari kita ingat betul-betul, apa yang membuat bertumbuh? Yang pertama, komsel akan bertumbuh kalau ada pemimpin yang menangkap visi, yang menangkap spirit dari komunitas sel. Jadi tadi kita sudah bahas, tidak boleh ada yang terpaksa, tidak boleh ada yang masuk ke dalam tim ini karena ya dia nggak ada kegiatan atau kerjaan di tempat lain dan kemudian tanpa beban dia masuk sini. Tentu ini akan membuat semuanya menjadi tersendat. Tapi kalau ada pemimpin yang menangkap visi ini, yang punya spirit ini, maka komunitas sel kita akan berkembang. Gembala komunitas sel harus memiliki semangat, antusiasme untuk berkomunitas sel dan mengerti akan visi komunitas sel itu. Semangat itu ditularkan kepada core team-nya, kepada orang-orang inti ini tadi. Dan kemudian orang-orang inti ini tadi juga akan bergerak dengan spirit yang sama. Dan hal ini penting, sebab bagaimana ia dapat memompa semangat setiap anggotanya untuk berkomunitas sel kalau ia sendiri tidak memiliki semangat. Kalau dia sendiri loyo, kalau dia sendiri malas-malesan, dia nggak mungkin akan dapat mempengaruhi orang lebih luas lagi. Jadi pemahaman melahirkan sikap, dan sikap kemudian melahirkan semangat, dan semangat itulah yang akan mendorong roda komunitas sel ini bergerak. Yang kedua, bagaimana komunitas sel akan bertumbuh kembang? Karena ada hubungan yang kuat di antara pengurus dan anggota komunitas sel, yaitu hubungan sebagai suatu keluarga secara rohani. Saudara, ini bukan hubungan antara pimpinan dan bawahan. Ini bukan hubungan antara bos dengan karyawan. Tapi ini adalah hubungan keluarga. Karena itu esensi dari komunitas sel adalah relasi. Esensi dari komunitas sel adalah hubungan. Kalau kita sampai pada pemaknaan akan hubungan sebagai keluarga rohani, maka kemudian kita akan sampai pada titik pertumbuhan ini. Karena itu bangunlah hubungan antara anggota. Bangunlah hubungan antara setiap bagian di dalam komunitas sel.
Hari-hari ini berkomunikasi dengan mereka, kita sangat dibantu ya, dengan misalnya WA group atau apapun alat-alat atau hal-hal yang bisa kita pakai untuk tetap keep in touch, menjaga hubungan dengan mereka. Kita terus menjaga hubungan dengan mereka. Kalau mereka sedang membutuhkan sesuatu, kita hadir. Kalau mereka sedang bersukacita, kita bersukacita bersama-sama dengan mereka. Kalau mereka sedang berduka, kita membackup mereka. Kita turut berduka cita dengan mereka. Apapun yang terjadi, kita selalu harus melihat, mengerti, memahami, dan menjalin hubungan ini sebagai sebuah keluarga rohani. Kalau kita adalah keluarga rohani, maka kita akan saling menjaga satu dengan yang lain. Kan kalau kita punya anak, lalu anak kita memiliki masalah, kita nggak akan berkata kepada anak kita, urusan lu sendiri. Kita nggak akan berkata kepada anak kita, selesaikan sendiri. Papa nggak mau tahu, mama nggak mau tahu. Tapi kita sebagai seorang anggota keluarga akan ikut bertanggung jawab. Dan kalau yang lain terluka, saya turut merasakan lukanya. Kalau orang lain sedang berduka, saya turut merasakan dukanya. Sampai kita semua mengalami hubungan mendalam sebagai keluarga rohani, maka di sanalah kemudian kita akan mendapatkan pertumbuhan, perkembangan di dalam kelompok sel yang kita miliki. Hubungan ini tidak boleh terganggu dengan adanya masalah-masalah yang timbul. Bukan berarti tidak bisa ada masalah, masalah selalu ada. Bukan berarti tidak ada perbedaan pendapat, pertentangan, semuanya itu bisa terjadi. Tapi pergunakanlah kesempatan itu untuk saling mendewasakan, membangun, membuat gesekan-gesekan itu untuk mempertajam satu dengan yang lain. Membuat semuanya itu justru menjadi kesempatan untuk melakukan kebenaran firman di dalam komunitas sel. Kan kita diminta untuk saling mengampuni. Gimana kita mau mengampuni kalau belum ada persoalan terlebih dahulu, belum ada persoalan terlebih dahulu. Tapi demikianlah kita seharusnya melakukannya di dalam Tuhan. Setiap kesempatan, masalah, pergumulan selalu menjadi jalan di mana Tuhan sedang mengajarkan sesuatu kepada kita. Hubungan yang makin kuat secara rohani sebagai keluarga. Apa yang membuat Komsel berkembang? Adanya gaya kepemimpinan model bapak terhadap anak, atau model pembapaan secara rohani. Bukan model bos terhadap pekerja atau atasan terhadap bawahan. Gaya kepemimpinan dalam Komsel akan menentukan antusias atau tidaknya setiap anggota terhadap pertemuan komunitas sel ini, Bapak Ibu. Gaya kepemimpinan atasan atau bos terhadap bawahan membuat Komsel menjadi pertemuan yang membebani. Wah, saya akan Komsel, harinya Selasa, harinya Rebo. Males karena saya akan ketemu dengan perintah lagi. Males karena saya akan ketemu dengan telunjuk yang diarahkan lagi. Males karena saya dibebani lagi dengan ini, dengan itu, dengan ini, dengan itu. Tapi mari kita membangun model hubungan bapak terhadap anak. Ya, kita bisa lakukan ini dengan berbagai cara. Natural, tidak dibuat-buat. Mungkin kita sengaja melakukan sesuatu yang membuat kebersamaan kita itu makin hangat, makin karib, makin akrab satu dengan yang lain. Hangout bareng, mancing bareng-bareng, keluar ke tempat rekreasi bersama-sama, outbound, atau apapun kegiatan bersama yang kita lakukan. Nonton bola bareng, atau nonton badminton, atau apapun itu bisa kita lakukan untuk membuat hubungan kita satu dengan yang lain makin akrab. Jadi gaya yang egaliter, yang setara satu dengan yang lain, yang merangkul, yang mengayomi, itu akan membuat kesempatan Komsel kita masing-masing lebih berkembang daripada ketika kita memposisikan diri sebagai atasan, sebagai bos, dan yang lain kita anggap sebagai karyawan.
Yang keempat, adanya roh yang menyala-nyala di antara setiap pengurus dan anggota komunitas sel. Atau dengan kata lain, setiap anggota komunitas sel juga memiliki kerohanian yang baik. Karena ini adalah sesuatu yang spiritual sifatnya, maka yang perlu kita bangun juga adalah hidup spiritual. Pengurus setiap anggota komunitas punya kesepakatan bersama-sama untuk saling mempengaruhi satu dengan yang lain. Dengan apa? Dengan semangatnya, dengan spirit yang menyala-nyala. Kalau ada orang lain yang sudah mulai lesu, mulai lemah, mulai undur secara rohani, kita dorong lagi, kita motivasi lagi, dan supaya kita menjadi arang yang saling menghangatkan. Kalau satu sendirian, kita bisa cepat mati, cepat padam, tapi kalau kita bersama-sama, yang tadinya mau mati, dibakar lagi semangatnya, dibuat menyala lagi. Dan inilah yang harus kita bangun. Kerohanian setiap anggota komunitas sel menentukan lawatan Allah dalam pertemuan komunitas sel itu sendiri. Itu sebabnya setiap anggota komsel diharapkan membangun imannya supaya bertumbuh secara pribadi. Mari kita dorong setiap anggota komsel kita masing-masing supaya jangan memiliki semangat keroyokan. Kalau lagi bareng-bareng, kalau lagi sama-sama semangat, tapi kalau lagi sendiri kemudian dia nggak jelas juntrungannya. Justru semangat bersama-sama ini dibangun secara pribadi masing-masing, yang ketika kumpul, ketika ketemu sama-sama, memiliki power, memiliki spirit yang sama, mereka jadi makin menyala-nyala di dalam Tuhan. Mereka menjadi semakin semangat di dalam Tuhan. Tapi jangan sampai bareng-barengnya semangat, sendirinya lalu dihajar habis-habisan oleh si jahat karena dia tidak membangun imannya secara pribadi. Komsel yang bertumbuh adalah komsel yang memiliki roh yang menyala-nyala, antusiasme di dalam setiap anggotanya. Berikutnya, bisa dibantu. Yang kelima, adanya semangat penginjilan yang dimiliki oleh setiap pengurus dan anggota komunitas sel. Saya tidak akan membahas bagian ini karena tadi Pak Freddy sudah membahasnya tentang bagaimana kita bisa melaksanakan penginjilan di dalam komunitas sel. Komunitas sel tidak akan pernah bertumbuh jika komunitas sel tersebut tidak melakukan penjangkauan, jika tidak melakukan penginjilan. Nanti kalau tidak berfokus keluar, hanya akan memikirkan masalah-masalah yang ada di dalam. Ngurusi di dalam melulu, ngurusi konflik melulu, lupa tanggung jawab kita untuk menjangkau jiwa-jiwa yang ada di luar sana. Karena itu ada semangat penginjilan yang dimiliki oleh setiap pengurus dan anggota komunitas sel. Baik, kita sampai pada bagian akhir dari pembahasan kita, dan inilah apa yang akan kita pikirkan dan lakukan senantiasa. Baik Bapak Ibu, kita akan membaca bagian terakhir ini bersama-sama. Murid Kristus itu mengalami pertumbuhan, bukan menghambat pertumbuhan. Murid Kristus itu mengalami pertumbuhan, bukan menghambat pertumbuhan. Baik, sesi ini kita akhiri dengan semangat bersama-sama, dengan berpikir bersama-sama, dan dengan bergandeng tangan bersama-sama untuk memajukan, mengembangkan komunitas sel yang Tuhan percayakan bagi setiap kita. Kiranya kita masing-masing diberkati oleh sesi demi sesi ini, dan sekarang yang akan kita lakukan adalah mari maju, mari bergerak mengembangkan komsel kita masing-masing.